Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel Sonek Service. Di depan saya sudah ada handphone Xperia, Sony Xperia XZ atau XZS sama saja, dimana handphone ini mati dan mengalami baterai kembung, dan sudah saya bongkar karena sangat membahayakan ke LCD nya. Sudah sempat saya bongkar dan kita cek, ternyata baterainya sudah kembung karena LCD-nya sudah terdorong ke depan. Dan handphone ini mengalami mati total, dicas juga tidak ada respon, cuman lampu LED-nya. Lalu kita coba terlebih dahulu dengan baterai yang lainnya dulu. Kita coba nyalakan dan sama saja. Oke, setelah kita coba dengan baterai lain dan ternyata juga mati juga, berarti bukan karena baterainya yang kembung, kemungkinan ada faktor yang lain. Nanti kita akan cek terlebih dahulu. Kita copot dulu baterainya, kita singkirkan dan kita amankan terlebih dahulu baterai yang kembung tadi. Lalu kita cek pada mainboardnya dengan menggunakan avometer. Untuk positif avo kita tempel ke ground, lalu negatif avo kita tempel ke positif konektor baterai. Negatifnya ada pergerakan, harusnya positif tanpa pergerakan. Nah, ini dua-duanya ada pergerakan, artinya handphone ini mesinnya nge-short atau ada konslet, dan terlalu tinggi ini konsletnya karena pergerakan jarumnya sangat banyak. Ini ground, lalu ini positifnya, jadi hampir sama pergerakannya seperti groundnya, seperti negatifnya. Jadi kesimpulannya handphone ini mati karena mesinnya konslet atau short. Kita amankan dulu LCD nya, kita masukkan ke bubble wrap atau sesuatu yang empuk. Kita lepaskan mainboardnya terlebih dahulu. Setelah semua terlepas, kamera sudah kita lepas dan kita cek lagi, tetap masih nge-short, berarti memang benar dari mesinnya atau dari mainboardnya yang mengalami konslet atau short. Kita buka dulu penutup kalengnya, penutup IC-nya, supaya terlihat semua komponen-komponennya. Dan seperti ini penampakannya. Coba kita cek, kita tempel baterai, apakah ada yang panas. Dan belum terasa panas di mainboardnya. Lalu kita gunakan power supply supaya lebih kuat terasa panasnya, karena mungkin kalau menggunakan baterai dia terprotek, jadi jika terjadi short baterainya tidak bisa mengeluarkan tegangan sampai ke daerah yang short. Kita gunakan power supply. Saya menggunakan fleksibel dari baterai Xperia lain yang sudah rusak, saya manfaatkan seperti ini untuk pengecekan pada handphone Xperia. Ya, kita raba-raba di bagian komponen apakah ada yang panas. Nah, ini sudah terkena panas pada jari saya di bagian IC eMMC ya, dekat IC eMMC. Nah, kalau diraba saja kita tidak akan tahu mana yang panas. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit trik atau berbagi tips bagaimana cara menentukan komponen mana yang short. Kita bisa menggunakan resin. Kalau tidak punya resin, biasanya saya seperti ini, kita gunakan flux pasta
lalu kita oles-oleskan pada seluruh bagian yang kita curigai panas tadi ya, di sekeliling area IC eMMC dan juga di IC eMMC nya sendiri, di kapasitor dan juga mungkin resistor ataupun dioda ataupun di bagian koil. Setelah semua yang kita curigai kita olesi, lalu kita pasang lagi kabel dari power supply. Di sini saya setel tegangan di 4 volt. Nah, ini sudah ada yang kelihatan meleleh di dua kapasitor yang saya tunjukkan ini. Ini sudah meleleh terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Berarti kemungkinan dua kapasitor inilah yang menyebabkan dari komponen mainboard ini short atau konslet. Kalau kita tidak cari tahu seperti ini, kita akan sembarangan memvonis bagian yang konslet. Dengan begini kita tahu mana yang konslet atau mana yang menyebabkan handphone ini mati total karena nge-short. Ya, setelah kita copot, ini agak sedikit susah melepasnya karena bagian IC eMMC ini dilem dan lemnya sampai ke komponen-komponen di sekelilingnya. Jadi ini kapasitor ini juga terkena lem, jadi mencongkelnya pun agak sedikit susah, tapi alhamdulillah lancar dan tidak merusak ke komponen lain. Setelah keduanya kita congkel, kita cek dengan AVO dan tidak terjadi short lagi, sudah tidak short lagi, alias mesinnya sudah tidak konslet lagi. Ya, keduanya sudah kita ambil, kita copot dengan cara kita congkel begitu saja. Kita tidak usah pakai blower ataupun dengan solder karena di dekat ada IC eMMC, jadi kalau terkena blower takutnya merusak ke komponen lain. Kita cek lagi untuk negatif masih ada perubahan, lalu untuk positif, ya ini positifnya tidak ada perubahan, sudah tidak ada short lagi. Ya, ini positifnya. Oke, berarti mesinnya sudah fix, tidak ada short. Tinggal kita coba apakah bisa nyala atau tidak. Jika belum bisa nyala, tinggal kita cari lagi apakah ada akibat dari short ini yang menyebabkan handphone ini belum bisa menyala juga. Tapi mudah-mudahan dengan kita cabut kapasitor yang short atau konslet tadi, handphonenya sudah bisa langsung menyala. Kita pasang kaleng-kaleng penutup dan juga kameranya, lalu kita pasangkan mainboardnya ke tempatnya atau ke framenya, dan kita akan coba nyalakan handphonenya, mudah-mudahan langsung bisa menyala. Jangan lupa kabel antenanya karena di sini sangat penting supaya nanti jika handphonenya sudah menyala sinyal langsung keluar, jadi kita tidak perlu untuk membuka-buka lagi. Kita pasang baterai dan LCD, lalu kita coba colok dengan charger terlebih dahulu. Kita colok, kita tunggu dan keluar logo Sony. Alhamdulillah, jika tadi dicas maupun dinyalakan tidak ada reaksi sama sekali dan hanya lampu LED yang berkedip, sekarang sudah tampil gambar logo baterai mengecas. Lalu kita coba tekan tombol power, apakah langsung bisa menyala. Kita tunggu, keluar logo Android dan Xperia, kita tunggu sampai ke menu utama. Ya, ternyata dikunci, tidak masalah. Yang penting handphone ini sudah fix menyala. Jadi benar, ternyata karena ada yang short atau yang konslet pada bagian kapasitor di dekat IC eMMC. Untuk baterai, kita coba baterai yang kembung tadi dan ternyata juga langsung bisa menyala.
Ya, kita tunggu konfirmasi dari customer apakah diganti baterainya atau tidak. Sementara belum ada konfirmasi, jadi handphone tidak saya tutup terlebih dahulu. Yang penting sekarang kondisinya dari mati sudah bisa menyala karena ada komponen yang short, dan sudah kita temukan dengan metode seperti tadi ya, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan menggunakan flux pasta seperti ini. Ya, kita lepaskan terlebih dahulu baterainya. Jadi baterainya ini perlu diganti supaya LCD nya bisa menutup, karena kalau masih tetap menggunakan baterai yang kembung, kalau ditutup pasti LCD nya nanti yang kalah atau mungkin bisa rusak karena terdorong oleh baterai, dan mungkin tidak bisa menempel, malahan tidak bisa menempel ke frame-nya karena dari awalnya pun sudah renggang karena terdorong oleh baterai. Ya, kita rapikan, kita pasang label IMEI-nya, dan untuk LCD tidak kita pasang terlebih dahulu karena belum ada konfirmasi penggantian baterai atau tidak. Ya, semoga saja diganti baterainya supaya handphonenya bisa kita rapikan, kita tutup. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Seperti itu tadi metode yang biasa saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.